Dan lurus. Ya. Boleh, yo. Jalan lurus. Bersatu berjuang menang. Penuh-penuhnya. Ah ya, 4 lah. Sini. Jangan bimbingin lagi. Jangan lurus. Nah, ya. Bersatu berjuang menang. Di Saleh menang. Luar biasa. Pengajian ya. BLP. Paham jamaah-jamaah Puafi seuni Tanggamus kan sukses kan pilkada Jamaah diri calon bupati Tanggamus kan sukses kan pilkada Jamaah diri calon bupati Tak milih suku bangsa Mufakat Samsuni Usatu Hukum jama-jama Pilih Haji Saleh Asnawi Usatu Hukum jama-jama Pilih Haji Saleh Asnawi Kapan lagi Haji Saleh Asnawi jadikan ya bupati Haji Saleh Asnawi jadikan ya bupati Usatu Hamsuni Puafi pilih dan kagu-kagu demi tanggamu sendiri Sekarang Kabupaten Hamaju Mungkin demi tanggamu sendiri Sekarang Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada sore hari ini kita masih dapat bersilaturahmi di tempat ini. Keluarga besar Datuk Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan
kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama yaitu pembukaan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Dwi Atmaja. Kepada beliau waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ma jaa bil hasanati falahu ashru amsalihha. ولا يجزى إلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وبذلك العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati Pamanda Haji Muhammad Saleh Asnawi MH serta seluruh keluarga besar,
Rekan saya, Saudara Nozul Irsan dan Irwandi Suralaga, para tokoh, datuk, nenek, mama, kemaman, abah, yang saya tidak sebutkan nama serta gelarnya satu persatu, saya mohon maaf. Demi Allah, saya tidak mengurangi hormat saya dan ta'zim saya kepada para bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Pesan dan tujuan sore hari ini. Silakan masuk, Ustaz. Pertama-tama, tentu euforia tentang pemilihan, bahwa dalam beberapa dekade terjadi pergeseran bahkan penurunan tentang apa yang menjadi seharusnya Kabupaten Tanggamus ini. Setahun 2 tahun yang lalu Pamanda Haji Muhammad Saleh sudah diminta untuk bagaimana menjadi di depan, menjadi lokomotif memimpin Kabupaten Tanggamus. Belum dijawab berbulan-bulan sampai akhirnya kemarin dengan kebulatan tekad dan dukungan serta keinginan yang luar biasa, maka Pamanda Haji Saleh menjawab keinginan tersebut. Oleh karena itu, merespon dari semua yang ada, tentunya terlalu naif kiranya jika Pamanda Haji Saleh tidak memperkenalkan diri kepada kita semua. Kepemimpinan itu adalah amanah. Jadi bicara amanah, kita bicara mampukah orang itu? Bicara mampukah orang itu, bicara rekam jejak. Salah satu yang menjadi konsentrasi sore hari ini, karena ngurus kabupaten itu tidak seperti membalik sebuah tangan, telapak tangan. Ada banyak hal yang akan diurus. Sore ini, jadi pertemuan-pertemuan itu sebetulnya banyak. Sore ini sengaja kami mengundang tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, guru, ngaji, dan lain-lain yang berkaitan dengan keagamaan, menjadi konsentrasi yang kita undang sore hari ini. Merespon atas kegelisahan pimpinan pondok pesantren, guru ngaji, dan lain-lain terhadap minimnya kepedulian tersebut. Oleh karena itu sebetulnya sejatinya acara kita mulai jam 4, sehingga nanti ada tanya jawab atau dialog. Kembali saya sampaikan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Maka jika kita memilih pemimpin yang punya rekam jejak yang jelas, punya eksistensi, harus saya sampaikan. Pamanda Haji Saleh, kebetulan istrinya bernama Hajah Siti Mahmudah, SPD MPD. Beliau anak seorang kiai yang ada di Gading Rejo, di Guyuk. Kalau kita bicara pondok pesantren, Pamanda dan ibu istrinya juga punya pondok pesantren. Bicara yang hal berkaitan dengan religi kita sebuah tempat, insya Allah memang beliau ada tempatnya. Bicara pengusaha, beliau juga, tapi kita tidak bicara tentang pengusaha bagaimana investor asing datang ke Tanggamus, tidak. Sekarang kita bicara tentang bagaimana pondok pesantren, bagaimana guru ngaji ke depan, nilai-nilai yang harus kita bangun. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan, mungkin terlalu naif kiranya Pamanda secara pribadi dan keluarga besar dan wilayah timur. Jadi wilayah barat itu dikoordinator oleh rekan saya, rekan perjuangan saya Irwandi Suralaga, yang alhamdulillah terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Ini yang sebelah kanan saya. Dan sebelah timur terkonfirmasi yang tidak hadir sore hari ini Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat, Pak, yang nggak hadir.
memang terwakili dari satu kecamatan 3 orang. Yang kedua, akhirnya Mama langsung yang sampaikan, tapi metode seperti ini perlu kita sampaikan. Ya pagi jenuh tahu acara terus suangkane kakau temadan banoka maga dialog ya. Selanjutnya yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada para asatid ladina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, yang intinya adalah berkhawatirlah kalian terhadap bagaimana generasi ke depan jika generasi itu lemah. Pamanda Haji Saleh dari kemarin sudah wanti-wanti dan menjadi poin bagaimana Tanggamus ini ke depan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan generasi kita. Mencoblos itu tidak semata-mata hanya sorry saya sampaikan, harus semata-mata kita coblos karena A karena B. No, punya amanah, tanggung jawab yang besar terhadap siapa yang akan kita pilih, siapa Haji Saleh, apa pekerjaannya, apa rekam jejaknya. Kalau bicara visi dan misi itu bisa direkayasa bagaimana ke depan. Jadi saya sampaikan karena sore hari ini yang saya undang, yang kita undang adalah pimpinan pondok pesantren yang dalam beberapa bulan kemarin, tahun kemarin terjadi kegundahan. Para guru ngaji, para ustadz dan lain-lain, bagaimana ke depan Tanggamus ini? Hubungannya apa? Ya hubungannya jelas, punya rekam jejaknya Pak Haji Saleh, punya pondok pesantren dan biasa urusan-urusan beginian. Nanti kita akan undang juga komponen atau stakeholder yang berkaitan dengan pengusaha. Beliau pengusaha, beliau selalu bilang bahwa umur yang di 60 tahun ini akan dijadikan momen ibadah untuk bagaimana Tanggamus ke depan. Yang kedua, saya juga harus sampaikan maaf betul, Mama Haji Saleh ini sudah selesai urusan dunianya, sudah selesai semua, dari 5 orang anaknya sudah selesai semua. Jadi alangkah sayangnya seorang putra Tanggamus asli, saya harus sampaikan demikian. Yang lain juga mungkin sama baiknya, tapi dia putra Tanggamus asli. Ketika dia pilih kepala dinas, dia akan pilih orang Tanggamus dong, logikanya begitu. Ketika dia akan pilih nanti ada investor yang datang, yang akan bekerja asli orang Tanggamus, bukan orang Bandar Lampung. Catat rekam jejak hari ini yang kami sampaikan. Catat rekam jejak hari ini yang kita sampaikan, akan banyak investor yang akan kita undang. Bagaimana Tanggamus ini ke depan? Kalau ada yang punya saudara pegawai negeri sekarang di Tanggamus, apa yang dirasakan sekarang? Begitu Pak Dewan, ngeluh semua Pak Dewan. Mohon izin Pak Dewan. Jadi ini bagaimana corak? Mudah-mudahan tentu yang terakhir, Pamanda Haji Saleh, Bapak Haji Saleh tidak bisa bergerak sendirian. Butuh dukungan dan doa kita semua. Karenanya sengaja kami mengundang Bapak Asatidul Ustadzat, para kiai sore hari ini dalam rangka memperkenalkan diri lebih dalam. Ya. Berhadapan aja. Berhadapan. Sini ya, bisa penuhkan dulu di sana. Haji datengin satu-satu ke Pekon, waktunya terlalu banyak, maka kita undang. Kebetulan ini bulan Ramadan, kata Ustadz Rais, katanya berkahnya banyak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon doa dari para hadirin sekalian.
karena Bapak Haji Saleh tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan kita semua. Lebih dalam nanti akan dipaparkan oleh Pamanda Haji Saleh sendiri tentang siapa dia, dan kita sisakan waktu untuk berdialog tanya jawab yang berkaitan dengan hal yang kita menjadi poin hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Allahu muwaffiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Haji Rais akankah saya, yang saya hormati dan terhormat anggota DPRD Kabupaten Tangkamus, yaitu Adinda Nuzul dan Adinda, bapak-bapak, para ustadz, para kiai, para pimpinan pesantren, para guru ngaji, para tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, bahwa sampai hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Dan yang paling penting bahwa kita sore hari ini tanpa kita duga, tanpa kita pikirkan dan 2 bulan 3 bulan yang lalu, bahwa sore ini ternyata kita bisa bersilaturahim di antara kita. Ini harus kita yakini, ini terjadi karena kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita dalam pertemuan ini, insya Allah akan terkabul. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pimpinan setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir hari ini akan mendapat semangat, mudah-mudahan di hari kemudian. Amin. Hadirin sekalian, karena waktunya kita kejar-kejaran, saya ingin singkat saja. Saya berterima kasih atas kehadiran para hadirin untuk memenuhi undangan kami yang diinisiasi oleh ponakan kami, Mirza, Ustadz Mirza. Beliau ini kebetulan tadinya berkarir di Tanggamus dan kita tarik ke Tangerang Selatan. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi pejabat di Tangerang Selatan. Dari Tanggamus susah, nggak bisa masuk, udahlah pindah aja ke Tangerang Selatan. Karena ternyata karir pegawai negeri ini, karir ini tergantung daripada siapa yang mimpin, siapa yang berkuasa pada saat itu. Saya ingin cerita sedikit sejarah saya. Sengaja kami mengundang bapak-bapak, para ustadz, para kiai untuk dapat bisa untuk paham tentang saya, dan saya ingin menyampaikan sesuatu untuk disampaikan pada khalayak ramai, pada umat, karena ini adalah tanggung jawab kita. Saya ini kelas 2 SMP sudah merantau. Pertama perantauan saya itu di Prensewu, di pesantren Kejewolik Prensewu, pesantren modern. Lalu masuk SMA, langsung kuliah dan berkeluarga di Bandolangu. Bertahun-tahun dan mereka dibuka itu buat ada di sana.
saya jadi namanya aktor dari Cina yang ada di Kota Agung. Dua kaki dilantik oleh kami Agung. Secara emosional saya dekat sekali. Tapi saya masih muda, masih 20 tahun. Sampai pada waktu itu melantik saya bawa ke sini. Pakai yang ada nyumbang di saya jadi usaha yang sukses pada saat itu untuk beberapa saat itu. Ini lah. Begitu. Habis. Dan bahkan yang ada ingat orang yang sudah tua di Persewu ada Suzuki, orang yang memiliki ini teman saya. Ada beberapa orang teman-teman saya, teman Sulawesi atau pengusaha yang memang kami itu mengutang di bank waktu itu. Jadi usaha di sana bukan jual warisan tanpa utang di bank. Utang di bank itu kalau bukan orang pintar, orang bagus, orang bergaul nggak bisa. Akhirnya kita bangkrut semua. Karena semua bank dan anak istri saya tinggal di tempat itu. Tapi orang bank ketika meminta saya juga kata orang bank, Mas Saleh, ini rumah ini sudah kami sita, tapi saya tidak akan lelang. Silakan tunggu sama Mas sampai kapan, nggak apa-apa. Tapi juga untuk bangkas lagi. Alhamdulillah sudah cukup. Saya tinggallah istri saya, anak saya yang masih kecil, saya hijrah ke Jakarta. Singkat cerita, hijrah ke Jakarta, usaha dengan penuh keyakinan, dengan nama itu saya ke Jakarta. Itu nama itu saya tidak ada lain kecuali untuk berjuang, berjihad untuk bertanggung jawab ada Allah atas anak dan istri. Saya harus bertanggung jawab. Jadi itu si Maesa pulang. Kok ibu tahu? Iya, saya lihat. Tolong itu langsung sudah daftarkan di rumah sakit karena kita memang butuh dokter untuk diangkat gitu. Ya nanti saya bilang sama anak saya, kamu dipanggil Bu Hedi untuk suruh lamaran ini jadi pegawai negeri. Waduh, sorry Pak, jangan dulu deh Pak. Ya, kalau jadi pegawai negeri mau usaha aja. Akhirnya diputuskan jadi pengusaha. Itulah bapak-bapak, para kiai, para ustaz. Saya sudah alami itu. Dan saya pada saat itu saya tadi janji waktu di kapal laut mau berangkat itu bahwa semua masalah politik, masalah organisasi saya lupakan dan saya betul-betul akan berusaha ikhtiar untuk mencari harta untuk kehidupan anak istri saya. Oke, begitu saya dapat, saya baru saya buka lagi lupa lagi. Apa itu seperti itu? Karena saya ini alhamdulillah bukan kelasnya kita di kampung sini punya sawah 10 meter, kita pacul sendiri atau kita saya ini sudah tingkatnya bukan begitu. Punya mungkin kalau ukuran sawah mungkin saya lebih dari 10 meter, jadi saya bagi dua seolah-olah artinya sudah tinggal tenang kata anak saya. Apa tenang aja, nggak usah pikir apa-apa. Nah, tapi diminta lagi 2 kali, 3 kali mereka minta, saya panggil orang, saya bayar orang Pak. Bukan sedikit bayar konsultan itu, bukan sedikit uangnya. Bisa dapat mobil, saya bayar. Coba kamu pelajari kenapa kamu bisa lalu mengalahkan saya. Mereka pelajari. Ternyata betul, itulah hati saya terenyuh. Terenyuh hati saya. Jadi anak keturunan kita ini semua akan jadi korban. Ada beberapa bangga nanti ini alhamdulillah sudah sepakat kami bersoalan. Kami akan dukung lagi jadi orang. Penuh kami akan dukung semua. Tapi kami masih perlu buat sekian ini. Yang bilang saya itu setiap tahun mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan kewajiban saya sebagai umat muslim yang diberikan kepada oleh Allah atas harta itu ada bagiannya, ada rumusnya yang saya harus keluarkan. Dan itu saya keluarkan, tidak pernah saya bakar. Cuman kalau ini abang minta kepada saya, ini kaitannya dengan bupati,
mohon maaf, kalau usah pilih saya, memang saya belum ketemu mau pilih saya. Nggak usah pilih saya. Nanti suatu saat kalau kita udah lupa, kita sama saya dengan nama ibu saya bukan soal bupati. Saya akan berikan itu bukan saya buat. Berapa banyak yang saya bantu? Pesantren apa saya bantu? Ini saya bantu. Dan kali itu Pak, kebetulan saya itu menghadiahi istri saya yang masih kecil, karena memang istri saya ini keturunan dari kiai. Permintaan hadiah perkawinannya bukannya mobil, bukannya apa, masih kecil. Baru umur ke-35, umur perkawinan ke-35 baru bisa segini. Karena waktu umur 22 perkawinan, saya sudah belikan rumah untuk ibu milik, dia nggak terima, itu udah mati. Terima. Berapa tenaga? Saya bangunkan waktu. Setelah dibangunkan masjid itu diresmikan oleh Pak Yusril Hendal Pak Ketua BPD dan Wali Kota semua pejabat diresmikan dan diresmikan. Sejak itu kita selalu kita istirahatkan setiap hari Jumat orang jaga istirahat atau makan gratis. Sampai hari ini jika orang belum kenapa cuma perubahan tetap jalan. Ternyata memang tidak pernah ada perubahan kita. Pendapatan saya malah tambah. Sama sekali tidak ada perubahan. Sudah itu kita buat pesantren habis. Ada beberapa orang yang sudah kita kirim untuk berkenaan. Dan semua kita balai latihan kerja kita harus habis. Dan itu semua gratis. Ada. Itu gratis. Kalau bila sampai hari ini rezeki itu tentu ada. Makanya saya bilang jangan gara-gara saya mengeluh lagi, baru kita itu tidak akan. Ada waktunya nanti. Nah, ini kita memperperan ini yang terus saya sampaikan. Tolong kalau ada permintaan tolong catat saja nanti insya Allah. Kalau kita sudah jadi bupati atau saya nggak jadi bupati, kita akan dikabulkan. Apalagi kalau saya nggak bisa sisihkan. Karena uang yang sekarang ini yang saya harus keluarkan zakat itu keluarkan untuk apa itu? Sekarang saya kumpulkan Pak, saya keluarkan untuk persiapan perang karena ini perang ini. Sebab kalau kita lawan dengan ini sampai mati pun kita akan jadi bupati. Karena saat kita sudah menjadi mati. Jadi saya sudah siapkan dulu itu. Tolong bapak-bapak makan di saya. Sudah saya siapkan perang boleh apapun kita. Istilah kita mau kalah, kita harus menang. Jadi itu sudah saya siapkan. Jadi tolong jangan diganggu saya untuk hari ini. Jangan diganggu. Biarkan itu. Nah itu saya nawain ibadah kemarin kita sama-sama punya nawain ibadah untuk berjuangkan demi masa depan anak cucu kita. Gak ada yang memikirkan anak cucu kita kecuali kita. Iya. Generasi yang akan datang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Yang pasti kita sekarang yang bisa menyaksikan, mari kita berbuat untuk anak cucu kita, tinggalkan warisan untuk anak cucu kita, kita pilih orang anak cucu kita. Dan insya Allah saya betul-betul ibadah di sini. Saya sama sekali tidak mencari uang. Bahkan uang saya mungkin akan jadi korban untuk pertama kali. Mungkin. Jadi di sini inilah. Bapak tolong sampaikan ini pada umat. Tolong sampaikan ini kepada rakyat. Jangan dosa tidak terampuni. Ibu-ibu itu dikasih selalu ketawa-ketawa di sini. Apa kata orang itu? Udah tuh salah. Bukan karena hal saya, kalau ada kejadian lain, tidak ada. Yang penting orang memang betul-betul mau ibunya beribadah. Alhamdulillah saya tadi saya cerita dari awal, saya dengan itu ibadah untuk mencari sesuatu hasil untuk kepentingan anak istri saya dan anak hasil. Insya Allah ini juga untuk kepentingan anak istri kita untuk bikin keluarga kita. Insya Allah juga berhasil. Telepon lagi ini, telepon boleh.
Nanti ibu sajanya, ibu satu waktu nanti kita ajak jalan-jalan nanti untuk ke sana kita ada celana ke masjid yang tadi saya bilang, jadi saya masuk dengan celana manasik tadi di Ka'bah segala macam oleh Bapak Haji. Saya sih ini keinginan sendiri saya nih bertanya. Allah Ta'ala, apakah Bapak-Bapak siap memperjuangkan Tanggamus ini ke depan lebih baik? Siapkah kita paling tidak berupaya apa yang Allah takdirkan, apa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9, bagaimana generasi kita ke depan lebih baik? Karenanya kami, karena Bapak Haji Saleh tidak bisa bekerja sendirian, kami minta bantuan dan doanya. Yang kedua, tadi untuk para kiai, para asatidz, saya hanya ingin tambahkan, kebetulan Amanah Haji Saleh ini memiliki manasik. Dia nomor 3 terbesar di Asia. Jadi karena saya tadi disebut namanya, silakan kontak saya kalau ada yang mau. Nggak apa-apa. Kalau bahasanya ibu-ibunya mau alang-alang, nggak apa-apa. Alang-alang religius. Dan itu milik beliau. Jadi maka saya bilang kalau kita bicara urusan-urusan yang beginian, bicara rekam jejak, aduh, udah, gitu ya. Jadi udah. Tinggal bagaimana kita menguatkan langkah kita semua, bismillah, supaya Tanggamus ke depan lebih hebat, berdiri di atas kaki sendiri, dan mudah-mudahan anak cucu ke depan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Terkhusus, karena memang poinnya undangannya ini kepada para kiai, pimpinan pondok pesantren, saya membuka atas nama tim, membuka waktu selebar-lebarnya untuk kita berdialog lebih spesifik bagaimana pondok pesantren ke depan. Tadi malam ada salah satu tim yang sudah sampaikan kepada Mama Haji, pondok pesantren nggak bisa dilepaskan di MPC. Kebetulan Ibu Haji istrinya juga kan guru, jadi tahu betul pendidikan itu nomor 1. Karena itu di penghujung sisa waktu masih 30 menit, saya minta kepada panitia MC mungkin ada sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ini ada sahabat saya, teman-teman saya Dewan Hakim. Selama ini Dewan Hakim dan kori-kori antara tiara itu tidak dibanding potensi yang ada, sehingga ini tidak inginnya provokan. Oleh sebab itu kami dari para Dewan Hakim, para kori-korian dan para ofisial, para perangkat Dewan Hakim sangat prihatin. Oleh sebab itu ke depan dalam pemberian kami mohon kita kembali, karena kami seperti menemukan Tanggamus selalu menjadi juara, tapi bukan orang Tanggamus, orang luar Tanggamus. Maka kami tidak lagi merasa bangga sekali suara yang kami menjadi juara umum 3 kali, tapi tidak menjuara kita mengatakan itu depan provinsi harapan mereka akan digali potensi apapun, potensi agama dan mengaji guru TPA dan TPI supaya diposisikan, difungsikan supaya menggali potensi kori-korian Tanggamus dan yang difungsikan. Salah satu hal yang ngaji tadi adalah kori dan dia adalah Dewan Hakim yang tidak bisa pada
ada di provinsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk waktu pertama terima kasih sudah memberikan. Saya di sini dari Pondok Pesantren Al-Fatah Insan Bali. Sedikit mungkin ini kesan ya dari kalangan pondok pesantren mungkin ada dua hal yang seperti yang pertama ini harapan kami bagi untuk pondok pesantren Al-Fatah bisa dibentuk lembaga bantuan hukum. Karena beberapa saya juga bergabung di SKPP dan komunitas pondok pesantren. Harapkan hal yang hakim dan tidak fungsikan. Kedua, Pak Ustadz dari minta untuk lembaga bantuan hukum. Kedua, bagaimana supaya di tengah sini ada perguruan tinggi, pondok-pondok dan lain sebagainya, supaya nggak berlebihan lagi, betul ya? Terima kasih. Yang tadi jawabannya tidak. Saya ingin mengulangi lagi apa yang dirasakan bahwa langkah kita apabila mimpi saya kebetulan di sini langkah pertama kita bagaimana kita mengenali potensi-potensi yang ada. Kalau langkah potensi-potensi yang ada di Sudah ini itu kemarin dengan basic dalam kita kesehatan yaitu sumber daya manusia. Tentu itu tidak lepas dari kaitannya dengan pesantren. Karena pesantren ini adalah sumber daya dilengkapi dengan balai latihan kerja, lengkap komputer lengkap yang asli kita. Berapa puluh miliar, berapa miliar itu semua dari pusat kita. Karena saya tahu jalannya, tahu aksesnya. Kita harus begitu tahu untuk bisa berkembang. Insya Allah nanti kita akan bangun semua. Ini bisa dilawan, kita juga untuk sana berpusatkan. Anggarannya besar sekali, anggaran dalam berapa triliun untuk kepentingan umum. Tapi kita harus tahu jawabnya. Kita baru mendirikan baru berapa untuk saat ini baru berapa orang sudah dikasih wilayah itu. Enggak sebesar mungkin pengaturannya. Semua lengkap komputer segala macam asli. Boleh kan? Tapi suatu waktu nanti kita jalan di dalam ada. Sebelum memilih dia sudah yakin. Kalau kita ya. Itulah caranya, itu metodenya, itu bagaimana ini. Perlu hubungan, perlu pergaulan, perlu ini. Kalau kita di tengah sebentar aja pengawas yang pikir dua bisa apa mana bisa maju. Mungkin saya tahu banyak waktu juga saya terlalu keluyuran saya ngadep ya, ngadep begini. Kalau saya ngadep urusan saya ngadep semua. Kita bantu sampai itu pernah di sini. Kita ini saya ini termasuk salah satu orang berdiri dan pemekaran utangnya Bapak. Dan sekarang saya masih jadi dewan yang sehat untuk pemekaran tanggal ternak. Oh ya Bapak. Sering di YouTube. Ini mungkin negara orang atau lagi negara kita sendiri. Insya Allah, yakinlah kita. Dengan awal itu saya ibadah otomatis setiap kita tahu ibadah. Inspirasi yang akan datang dari lingkungan otak saya pasti yang akan baik-baik. Karena saya mau ibadah. Bukan mau cari duit, kalau cari duit pasti datang juga inspirasi kita. Program itu cari kita. Ini nanti Pak Bumi Sediman
Udah bangun ya, yang kita sehama aja itu kita bangun. Nah itu kan inspirasi kan di otak manusia itu keluarnya begitu. Kalau kita memang ya, saya kira itu kan bisa aja. Semua dari partai dari ekspresi bapak pada pusat ini di sini. Benar apa yang saya jelaskan saya pakai betul yang tercapai sama ini. Insya Allah nanti kita cari ke dalam keluarga pasti dapat. Insya Allah. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صل في الأولين والآخرين وبارك وسلم وبارك تعالى على الصحابة رسول الله أجمعين آمين اللهم رب العالمين والشاكرين والشاكرين والطيبين عليك بخيرها يا ربنا يا خير وقضينا جميع الحاجات وتقبلت عن الدرجة ونبلغنا من صبايا منك الخيرات الحياة الرابعة اللهم كما كان صل وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله بحقه برحمة في وجه الله وحده حتى لا نرى ولا نسمع ولا نبتدع ولا نحسن ولا نستطيع به كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا كما ربيانا صغيرا ولجميع بناتنا استغفر لجميع مؤمنين الاولاد وسبحان الله والاموات ودابر بيننا وبين خيرك لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية اللهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك يا ربنا اللهم صل على محمد شافع الأمم وعلى آله وصحبه لنا نستعين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر الطهور وقنا عذاب بفضلك سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ويا من استغفر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين اللهم Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian para ahli, para ulama, para ustaz sekalian. Kita sepakati dulu penghujung dan beracara kita ini. Sebaiknya tinggal jawab ya atau bagaimana. Segitu selesai waktu buka tiba, kita berbuka dulu. Sudah selesai berbuka, kita laksanakan sholat maghrib. Setuju? Sudah itu baru kita makan berakur. Bagaimana akur? Kalau demikian, Pak Yai, Pak Ustadz, sebagai penutup daripada acara kita sore hari ini ada pesan khusus dari sponsor. Kalau saya menyebut Haji Saleh Asnawi, Pak Ustadz, saya mohon dengan hormat jawab bapak-bapak semua bupati. Saya katakan Haji Saleh Asnawi, bapak jawab Bu. Kalau saya katakan bupati, bapak para ustadz 3 kali dijawab amin, amin, amin. Siap? Dr. Anas Haji Saleh Asnawi. Mantap. 2024-2029 insya Allah Bapak Dr. Anas Haji Muhammad Saleh Asnawi MA menjadi bupati. Amin, amin, amin. Selesai puasnya. Nah,